if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini tentu saja gue datang dengan pembahasan ya dua match aja menurut gue yang cukup seru, yaitu Arsenal berhadapan dengan PSV Eindhoven, dan juga Manchester United berhadapan dengan FC Sheriff. Oke, kita mulai dulu dari Arsenal mungkin. Arsenal bertandang ke markas dari PSV. Ya, di leg pertama, di pertemuan pertama maksud gue, Arsenal menang 1-0 melawan PSV. Itu di kandangnya Arsenal, kali ini dimain di kandang PSV. Dan memang sebelum pertandingan ini Arsenal sudah sudah dipastikan lolos ya ke babak selanjutnya. Jadi mungkin bisa dikatakan pertandingan ini sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi ya kita nanti bahas. Ini mulai dulu dari starting line up. Ini bisa terlihat sekali bahwa dari Arsenal menurunkan, sebenarnya kalau gue bilang pemain pelapis nggak juga ya, karena ada beberapa pemain seperti Saliba, Tomiyasu, Ramsdale, Xhaka juga sering main, Odegaard dimainkan, dan Martinelli. Mungkin yang pelapis itu Nketiah, Vieira, Lokonga, Holding mungkin, dan Tierney. Mungkin ya setengahnya cadangan. Which is good gitu, which is make sense gitu, karena melihat jadwal mereka ini kan padatnya di liga. Di Europa League mereka sudah lolos, menurut gua nggak terlalu nggak terlalu penting juga laga ini. Dan mereka nanti sisa satu laga itu lawan, aduh gua lupa, antara Bode kalau nggak si siapa, Zurich ya. Ya itu mah harusnya sih bisa menang ya. Jadi nggak ada masalah kalau mereka menang, mereka tetap di puncak klasemen kok. Dan memang kekalahan ini bisa dikatakan, kalau dibilang wajar mungkin secara efektivitas ya PSV layak, karena mereka dapat 2 gol dianulir loh. Mereka dapat 2 gol dianulir, satu Xavi Simons yang dia gocek-gocek itu, nggak taunya sebelumnya offside. Terus yang kedua Gakpo kalau nggak salah, dia cetak gol offside juga. Jadi dianulir. Harusnya bisa 4-0 ya kalau mereka tidak dianulir. Tapi ya, apakah dibilang Arsenal habis bensin? Gue belum bisa membilang seperti itu ya. Baru 2 pertandingan mereka tanpa kemenangan. Kemarin seri di Liga, dan kali ini kalah. Dan Arteta kan kemarin bilang bahwa ya tim kami kelelahan. Ya gue nggak tahu juga, karena semua tim juga pasti kelelahan. Semua tim menghadapi jadwal yang sama, kepadatan yang sama, bahkan ada yang main di Champions League yang lebih berat. Jadi menurut gue alasan kecapean itu ya mungkin alasan minor ya. Harus diakui memang permainan Arsenal menurun. Mungkin motivasi pemain juga mempengaruhi permainan dari Arsenal, gue nggak tahu. Tapi ya kembali lagi, yang terpenting mereka lolos ya kan. Yang di grup itu yang kembali lagi gue tekankan, bahwa yang di fase grup yang terpenting adalah lu lolos ke babak selanjutnya. That's it. Baru ketika di knockout baru kita berbicara soal kemenangan demi kemenangan. Oke? Terus, nah, ke pertandingan kedua, Manchester United berhadapan dengan Sheriff. Ya, kita mulai dulu dari starting line up. MU main seperti biasa 4-2-3-1 atau 4-3-3. De Gea main seperti biasa. Lisandro, Lindelof kali ini yang dimainkan, bukan Varane, karena Varane cedera kan. 3 pekan kalau nggak salah. Terus back kirinya Malaysia, bukan Luke Shaw. Terus Dalot itu dimainkan juga di back kanan. Terus Casemiro, Eriksen, Garnacho untuk pertama kalinya menjalani debutnya sebagai starter bersama dengan Manchester United timnas senior. Tim senior, bukan timnas senior. Terus Bruno, Anthony, dan Ronaldo is back ya. Ronaldo kembali ke starting line up setelah kemarin diskors di ban 1 laga, dan terbukti bahwa ban itu tidak mempengaruhi keputusan Ten Hag untuk tetap membutuhkan Cristiano Ronaldo. Ya Ten Hag pun gak baper, dalam arti kalau Ronaldo begitu gue gak mau pakai dia se-whole musim. Menurut gue gak masuk akal juga, dan banyak orang mencibir Ronaldo gak bakal main lagi di United. Dan ya kita lihat aja di pertandingan kali ini dia jadi starter dan mencetak gol. Oke, kita masuk ke babak pertama seperti biasa, dan ini sudah bukan pertandingan ini aja. 2-3 pertandingan terakhir kita melihat patternnya MU itu sudah jelas.
Ya pattern MU ini bermain sudah jelas. Build up dari bawah, mengurung pertahanan lawan, kombinasi passing itu sangat-sangat smooth. Gue bilang, really smooth. Bener-bener Sheriff itu nggak ngapa-ngapain. Bukan hanya di babak pertama, babak kedua. Nothing. Shotsnya nol, shots off target nol, on target nol, block shotsnya nol. Bener-bener nothing. Gak bisa ngelawan sama sekali. Ya bener-bener MU totally menguasai, totally dapat blue. Jadi kalau gue ibaratkan babak pertama, babak kedua MU hampir mirip, di mana MU latihan nyerang, latihan mencetak gol. Memang harusnya mereka jauh lebih banyak mencetak gol. Ronaldo dapat 3 peluang. Babak pertama depan gawang keblok. Terus ada beberapa setengah-setengah peluang dari shots dari jarak jauh. Eriksen, Ronaldo, Bruno, Anthony, tendangannya masih bisa ditangkap. Terus di babak kedua memang ya kan gol pertama itu kan Dalot ya kalau nggak salah, babak pertama itu heading corner, which is good ya. Itu membuka keran golnya MU, karena ketika lu biasanya kalau lu kesulitan cetak gol nih, tapi lu bisa tiba-tiba langsung dapat gol pemecah deadlock, itu biasanya ke belakang itu akan mudah, lebih meningkatkan kepercayaan diri para pemain bahwa pemain itu bisa cetak gol. Dan itu ditunjukkan oleh Dalot bagus di akhir-akhir babak pertama, which is mereka memulai babak kedua dengan unggul 1-0, which is akan menambah kepercayaan diri lebih tinggi, dan mereka bermain really good. Bagus banget, keren. Babak kedua, Anthony diganti dengan Rashford, dengan Maguire menggantikan Lisandro. Kalau Maguire ganti Lisandro, oke, menurut gue itu rotasi biasa. Kalau Rashford, ini tampaknya Ten Hag ingin mencoba strategi baru, dan dia sudah bilang kan, dia ingin coba ubah jadi 4-4-2. Bruno di sebelah kanan, kirinya si Garnacho, depannya Rashford dan Ronaldo. Dan itu work sekali. Mereka serangannya lebih bervariasi, lebih dari kiri, crossing juga lebih mantap. Bruno ketika main di wing, crossingnya begitu akurat, begitu tajam, dan luar biasa sih. Dan kalau lihat penampilan Garnacho, pemain muda ini yang menjadi man of the match versi Manchester United ya, ini mainnya ngotot sekali. Kelihatan bahwa dia bener-bener fight untuk posisinya sebagai wing kiri. Dia ingin berjuang, dia ingin bersaing di wing kiri, dan penampilannya luar biasa, ngotot, berapa kali melakukan tusukan-tusukan yang luar biasa. Dan ya penampilan yang overall, semua pemain kalau gue bilang hampir bermain sempurna, hampir bermain bagus. Ya Ronaldo kelihatan mencetak gol, selebihnya walaupun dia beberapa kali dapat peluang depan gawang, dia shotnya melebar, tapi kalau lihat touch-nya Ronaldo ini berbeda. Dan berkali-kali ketika mungkin passingnya nggak nyampe, dia kelihatan senyum, dia kelihatan positif vibe sekali. Ya berbeda dengan beberapa pertandingan lalu di mana dia sering marah-marah, dia sering frustasi, tapi kelihatan bahwa dia ini sekarang ini sedang dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ya dalam kurun waktu dekat ini kalau gue bilang, dia akan kembali lagi ke performa yang kita lihat musim lalu, di mana kontrolnya itu sudah kelihatan, kontrol bola, passing, pergerakan dia berani dribbling, dia berani shots dari jarak jauh dengan kaki kiri, kaki kanan, which is really good untuk Manchester United karena mereka lebih punya banyak opsi, kedalaman skuadnya lebih bagus, dan tidak tergantung oleh 1-2 striker mereka, tapi ada Ronaldo, ada Rashford yang menggantikan, ada Martial, dan ini menurut gue sangat baik untuk MU menemukan kembali performa mereka, dan hampir nggak ada celah ya di pertandingan kali ini. Gue juga susah untuk mengkritik MU di pertandingan kali ini. Mungkin kritikan gue harusnya mereka bisa menang 5-0. Harusnya mereka bisa menang 0. Udah DZ. Ya, finishing masih sedikit harus diperbaiki. Walaupun mereka sudah bisa cetak 3 gol. Finishing harus diperbaiki. Dan selebihnya kombinasi gol kedua, Ronaldo juga berperan kan, bagaimana dia menarik lawan dengan melakukan back heel pass kepada Eriksen sebelum Eriksen pindah ke Shaw melakukan crossing dengan baik. Dan crossingnya itu bukan crossing yang ke kumpulan orang, tapi dia benar-benar tuju. Ya dia benar-benar tuju kepada Rashford. Dia agak sedikit ke belakang gitu ya, dia crossingnya agak sedikit benar-benar enggak ketajam ke kotak penalti, dan di situ Rashford bisa mencetak gol. Jadi overall memang penampilan dari Manchester United di pertandingan ini ya, gue bilang ini absolutely luar biasa sekali. Ya luar biasa, mereka layak sekali menang, layak sekali unggul, 24 shots, 6 big chances ya. Sayang sekali 4 yang gagal. Mungkin 4 itu Ronaldo sebagian besar karena ya kayak di save kiper juga luar biasa ya. Kiper dari Sheriff ini menyelamatkan cukup banyak, 7 saves dilakukan, 7 saves, bayangkan.
Kalau tidak ada kiper ini bagaimana nasib dari gawang Sheriff ya. Oke, segitu dulu mungkin pembahasan dari Europa League, dan ini kita menarik tunggu nanti lawan QB ya. FC QB itu si Leicester ya kalau nggak salah, MU ya. Coba bentar gue cek. Nanti lawan enggak lawan Leicester, lawan West Ham. Nah, nanti menarik nih lawan West Ham di Old Trafford nanti tanggal 30 Oktober itu, which is 2 hari lagi, hari Minggu. Itu akan menjadi seru karena kita akan lihat seperti apa starting lineup yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Rotasi yang dilakukan di pertandingan ini berhasil, which is lu harus memberikan kesempatan kepada Garnacho menurut gue lebih banyak lagi karena dia ini potensial sekali, kelihatan bahwa dia ngotot. Dia juga efektif dalam arti nggak kebanyakan skill-skill yang nggak penting gitu, tapi skillnya tuh bener-bener untuk melewati lawan, untuk membuka ruang, untuk menciptakan peluang, which is sangat-sangat luar biasa kalau menurut gue. Oke, ya mungkin segitu dulu dari gue. Kalau soal Anthony yang dikritik Paul Scholes itu menurut gue biasa lah, namanya juga mungkin pandit ya, melihat bahwa ya ngapain lu skill-skill nggak penting. Tapi ya itu juga sering kan kita lihat bahwa Neymar, Ronaldo dulu pada saat di MU juga melakukan hal itu. Ya menurut gue itu ekspresi pemain aja, menurut gue nggak ada masalah, asal dia juga bisa menunjukkan bahwa dia juga bisa efektif, dia juga bisa berkontribusi kepada tim. Kalau cuma begitu-gitu doang mending jadi freestyler. Tapi kalau lu bisa begitu-gitu skill-skill tapi lu bisa berkontribusi juga, berarti lu bisa menjadi itu bisa menambah value lu sebagai pemain winger terutama. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.